ketemu lagi sama kami ini. Ya, tentunya di segmen Bedah Buku. Jadi teman-teman, kali ini kita bakal melanjutin pembahasan kita di segmen sebelumnya. Itu membahas soal guru mindset di bagian ketika kita memiliki pandangan akan dua mindset, ya kan? Yang mana dibahas ada fixed mindset, ada growth mindset. Nah, kali ini kita bakal melanjutin. Lalu dengan pandangan kita atau dengan sikap kita dengan memilih mindset yang udah kita pilih, what's next gitu loh. Terus apa yang baru, apa yang teman-teman hadirkan, terus apa yang teman-teman rasain gitu sih. Nah, mungkin aku bakal mulai dari aku dulu ya. Dulu aku gini, soal ngomongin soal gue pernah punya prinsip bermanfaat untuk orang lain. Selalu orang lain. Walaupun itu sebenarnya tujuannya baik ya, kayak awareness atau mobilitas kalau ambil dari dasarnya. Tapi ketika kita bermanfaat untuk orang lain, tapi sebenarnya kebutuhan diri kita sendiri aja itu belum terpenuhi. Nah, waktu itu aku bisa dibilang butuh waktu yang cukup lama, Lora. Gue kalau lagi itu istilahnya apa ya? Burn out ya. Aku bisa 1 bulan full gue gak buka Instagram, WhatsApp, semua mati benar-benar. Itu posisinya 2020. Kita pandemi, kita mahasiswa dirumahkan, ya kan? Dan waktu itu emang lagi gak ada tugas, lagi peralihan semester. Itu benar-benar HP gue diemin sampai teman-teman tuh, apa lo ngeblok gua, lo ganti nomor gitu dan lain-lain. Tapi emang itu adalah aku lagi cari waktu untuk diriku sendiri untuk menata bulan. Nah, waktu itu sampai aku nemu itulah titik dimana gue ngerasa ternyata mencintai diri sendiri itu sepenting itu gitu. Dan dari situ justru orang-orang akan kelihatan loh untuk dia yang udah selesai sama diri sendiri. Walaupun jujur sampai sekarang gue terus belajar di situ karena kita nggak benar-benar mengenal diri kita sendiri, karena diri kita sendiri juga terus berkembang gitu. Jadi itu membuat gue oh iya ternyata penting banget untuk pemikiran gue gini, cintai dulu dirimu, penuhi apa yang memang dibutuhkan, sesederhana apa capek istirahat gitu. Terus kamu butuh space, ya udah ngejauh dulu gitu dan lain sebagainya. Baru setelah itu kamu akan bagi tebar energi, tebar kebermanfaat untuk yang lain setelah dirimu itu merasa sudah selesai. Itu dari aku. Next stories boleh baru. Sebenarnya tadi sebut jadi apa? Jadi apa yang baru? Jadi apa yang baru? Ya. Oke, lanjut lagi ke apa sih namanya, ada pembahasan dan perbedaan dua mindset ya. Sebenarnya kalau dari mindset yang tumbuh itu ada dapat dari pengalaman baru. Kayak misalkan yang aku cerita sebelumnya, aku seni tari kan, terpaksa kan, itu jadinya aku dapat pengalaman, jadinya masuk jurusan yang gak sesuai sama passion, rasanya kayak gini. Dan kayak belajar buat kita, aku mikir kayak kayaknya kuliah gak mau deh ambil yang salah jurusan lagi. Mungkin itu hal yang baru yang menurut aku ya, daripada yang fixed mindset tuh kayak dia nggak coba, maksudnya dia coba tapi coba sekali aja gitu kan. Naik motor jatuh, gitu coba sekali, dia nggak mau naik motor lagi. Trauma. Terus akhirnya ya udah nggak ada improve, nggak ada perkembangan sama sekali, jadi itu nggak ada menjadi hal yang baru gitu. Kehidupannya gitu sih paling. Menarik. Kalau gua ambil kesimpulannya gini, kalau kita mau tetap fixed mindset dengan tidak mau mencoba hal baru, kamu nggak bakal nemuin hal baru lainnya gitu. Plus mungkin even gini, lo nggak mau coba, lo nggak tahu hasil, lo nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Ya sama kayak pepatah Mahatma Gandhi bilang gini, kalau kita nggak coba udah pasti jawabannya adalah gagal. Tapi kalau kita coba bisa gagal bisa berhasil, paling nggak adalah presentasi berhasilnya. Oke, mau nambahin dari Mbak Ya, mungkin karena aku sama Mbak Ya adalah satu era ya Mbak. Kita adalah satu era. Tahun 2020 bener banget, kita pandemi, COVID segala macam, semua dirumahkan, gak ada kegiatan sama sekali. Tapi di bulan September atau Oktober itu sebenarnya udah
mulai banyak apa ya, orang-orang yang keluar rumah, Iya, pakai masker ya. walaupun pakai masker, terus apa ya, tetap banyak orang-orang juga yang mulai coba untuk berdagang lagi. Nah, itu adalah salah satu yang aku coba karena udah lumayan apa ya, sama mungkin kayak Mbak Aya, seringnya ketemu banyak sama orang. Nah, kita di rumah kan juga jadi kayak bingung, ini sebenarnya kenapa ya kayak nggak bisa, terus keluar rumah lagi rasanya jadi aneh gitu, ketemu banyak orang juga jadi bingung sebetulnya. Nah, itu perubahan yang bisa diambil tuh dari situ. Satu, aku mengambil keputusan bahwa aku mulai bisnis walaupun franchise waktu itu. Nah, memang nggak berjalan lama, tapi benar tadi kata Mbak ya, at least ada beberapa persennya yang titik itu berhasil. Wow, keren banget. Dan gini loh teman-teman, ketika kita dikasih sebuah keadaan yang kita harus survive, ya mau nggak mau lo harus lakuin, ya nggak sih? Kayak pandemi, siapa yang mau pandemi? Nggak ada, ya kan? Tapi masa iya kita mau diem aja tanpa punya uang? Ibaratnya cari sesuatu hal yang bisa menghasilkan uang. Nah, walaupun itu semua lagi-lagi, oke, aku udah coba franchise, gue pernah seneng udah pernah nyobain punya bisnis sendiri, iya kan? Nyobain dari beli bahan sampai jualan sendiri, punya resep-resep tertentu, bahkan pernah pegang hasil jerih payah sendiri tuh bangga banget ya, kita adalah bosnya gitu. Nah, itu yang paling seneng gitu. Dan kita bisa ngatur waktu kita sendiri. Terus yang kedua, oke, dan itu pun lagi-lagi keputusan kita. Mungkin jalannya arah bukan di franchise, kita coba lagi di jalan selanjutnya gitu. Intinya ketika teman-teman punya growth mindset yang membuat otak harus terus berpikir, keadaan yang seperti apa kita harus adjustable gitu loh. Kita nggak bisa menuntut keadaan harus sama seperti yang kita inginkan, nggak bisa, karena dunia harus terus bergerak dan di dunia ini nggak cuma lo doang gitu teman-teman. Jadi makanya kita gimana sekarang PR-nya adalah gimana kita menjadi sesuatu hal yang dinamis. Katakanlah adalah kita jadilah sebagai air minum. Air minum ketika dituang ke dalam tumbler bentuknya kayak apa? Tumbler, ikutin bentuknya. Ketika dikasih di mangkuk yang bentuknya love, jadinya love juga. Jadi harus pintar-pintar menyesuaikan gitu. Dan ketika kita punya apa sih value, walaupun value kita nemuin value diri aja sulit banget ya, tapi ketika teman-teman udah dapat prinsip hidup itu kamu pegang, kamu bakal tetap hidup gitu. The next point dari bahasan apa sih setelah baru nemuin yang baru? Sebenarnya kayak tambah lagi pengalaman sih ya, pengalaman yang beragam macam gitu. Jadinya kayak ya yang tadinya kayak pikiran tuh kayak butek, kayak nggak mau maju ya, tapi kayak di sini kayak ya lo harus keluar dari zona itu, lo harus mikir, masa ya sampai apa ya, umur tuh semakin tua tuh kayak tuntut ya lo harus pikir gini semakin kompleks gitu dalam pikirannya gitu kan. Terus yang namanya pengalaman itu kan kayak kita belajar dari pengalaman, gak cuma dari teori gitu kan. Terus lebih kayak kita waspada gitu sih, kayak ibaratnya main game, kita udah game over nih, tapi kita bisa kayak apa ya, bisa hidup kembali gitu. Terus kita kayak nemuin, ya bisa dicoba lagi gitu maksudnya. Terus ada namanya di satu jalan itu lubang ya, kita nggak mungkin masuk ke lubang yang sama ya. Itu ya ya tapi kita lompat di lubang tersebut gitu ya. Namanya itu perulangan, itu adalah pengalaman yang kita dapatkan dan kita lakukan lagi gitu. Itu ya, kalau kita tadi nggak punya growth mindset, terus kita nggak dapetin hal-hal baru itu, mungkin kita nggak akan terbuka, ternyata banyak kesempatan baru yang harus kita cobain gitu ya. Dan dengan coba itu juga akan merubah sudut pandang kita. Tuh gitu sih. Mungkin itu aja ya teman-teman ya, dari pembahasan soal ternyata berdampak sangat luar biasa setelah kita mempunyai mindset yang terbuka, mindset yang berkembang. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang kita semua di eranya sebuah upgrade diri, jadi jangan mau menjadi diri kita yang gitu-gitu aja gitu kan. Tapi ya walaupun kita harus tetap jadilah diri sendiri, itu bagus banget. Jadilah diri sendiri tapi yang otentik gitu loh, yang otentik, orang mengenal lo dan lo punya value yang ngebuat lo harus dihargai gitu sih. Mungkin dari aku itu
Dari teman-teman ada tambahan dari Maru, boleh banget. Aku menutup. Kata-kata buat teman-teman Boleh. yang nonton apa gimana nih? Betul. Buat semuanya yang menyaksikan video ini, Sebenarnya aku gak pandai berkata-kata gitu. Kasih prakteknya baru. kasih pantun baru. Belum ya. Belum. Boleh pantun. Kita nggak bisa pantun ya. Jadi pesan untuk teman-teman ya, jadilah diri kalian sendiri itu selalu. Terus juga jangan dengerin apa kata orang lain, tuh sering banget yang bikin penyakit Jangan gitu banget. loh, penyakit banget kalian ngedown, nggak bisa mikir, cuman gitu aja gitu. Ayo dong berkembang gitu loh. Kalian itu masih muda, kalian itu masih butuh banyak pengalaman untuk kalian terus maju gitu. Banyak pokoknya banyak cari warna-warni lah untuk kehidupan supaya bisa diceritakan ke anak cucu. Wow, hidup sekali menua dengan cerita. Warna-warni. Oke, penutup dari aku adalah tercatat dalam buku ini. Ambillah banyak resiko dan percaya pada diri sendiri. Good luck, guys. Karena nggak orang lain itu akan mempercayai kita ketika kita sepenuhnya mempercayai apa yang kita yakini, gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman di sini untuk benar-benar jangan ngandelin siapapun, tapi andelin diri kita sendiri. Mungkin itu aja. Ada Ayah, Ara sama Arum. Terima kasih banyak. Pamit undur diri. Bye.